Sayang, ibu harus berobat ke Singapura. Tabunganku masih kurang, bisa kamu tambahin? Ucap suamiku dengan nada memelas. Lalu ku transfer 280 juta untuk keperluan mereka. Setelah 3 hari aku syok karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sore itu, langit terlihat muram, bukan gelap, hanya seperti menahan sesuatu. Awan menggantung rendah, seolah ikut mengawasi apa yang akan terjadi di rumah kecil kami. Aku baru saja selesai membersihkan meja makan ketika suara pintu dibuka cukup keras membuat jantungku tersentak. Rangga masuk tergesa, napasnya berat, wajahnya tegang seperti baru saja pulang dari medan perang. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ada binar gelisah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di belakangnya, Bu Mahani berjalan perlahan. Tubuhnya tampak lemah, tapi sorot matanya tetap tajam. Sorot yang sejak awal pernikahan selalu membuatku merasa seperti tamu tak diundang dalam hidup mereka. Aku harus bawa ibu berobat ke Singapura. Yang, ujar Rangga tanpa basa-basi. Suaranya patah-patah, seperti seseorang yang berusaha meyakinkan bukan hanya aku, tapi dirinya sendiri. Tak ada salam, tak ada tanya kabar, tak ada penjelasan lebih dulu. Semua seperti ditembakkan sekaligus, mendadak dan menyisakan ruang besar untuk tanda tanya. Aku memandang mereka berdua. Bu Mahani terkulai di ambang pintu, tapi di antara kelemahannya, tatapannya masih seperti biasa, menilai, mengukur, seakan menunggu reaksiku untuk menentukan drama macam apa lagi yang akan terjadi nanti. Kenapa mendadak sekali? Tanyaku pelan. Sebenarnya aku ingin bertanya lebih banyak. Diagnosanya apa? Sejak kapan beliau sakit sampai butuh pengobatan di luar negeri? Kenapa tidak pernah dibicarakan sebelumnya? Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokanku. Rangga mengusap wajahnya. Dokter bilang ibu butuh penanganan yang lebih intensif. Di sini nggak cukup. Kita harus cepat. Kita? Gumamku dalam hati. Sejak kapan aku dilibatkan? Semua keputusan tentang ibunya selalu dibuat Rangga sendiri, dan aku hanya diberitahu ketika sudah di ujung tebing. Meski begitu, aku bukan tipe yang suka ribut di depan orang sakit. Aku mengangguk pelan, tapi dada terasa seperti diremas. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang Rangga sembunyikan. Cara dia menghindari tatapanku, cara Bu Mahani tersenyum samar seperti menyimpan rencana, semuanya terasa janggal. Terus, biaya ke Singapura? Tanyaku hati-hati. Meski aku sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini akan berlabuh. Rangga menelan ludah. Yang, aku butuh bantuanmu. Di titik itulah dada kiriku mulai panas, seperti ditusuk jarum tipis satu persatu. Apa maksudmu? Suaraku nyaris bergetar. Kita butuh biaya banyak, lanjut Rangga cepat. Tabunganku nggak cukup. Ibu juga? Ya kamu tahu sendiri. Aku butuh pinjam uang dari kamu. Hanya sementara kok. Sementara. Kata itu rasanya basi. Semua yang sementara darinya selalu berujung jadi beban permanen bagiku. Aku menatap Rangga lama, lebih lama dari biasanya, mencoba menangkap apakah ada kebohongan di sorot matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuatku menahan napas. Ketakutan. Bukan ketakutan kehilangan ibunya, tapi ketakutan bahwa aku tidak akan mengiyakan permintaannya. Di belakangnya, Bu Mahani duduk di kursi ruang tamu, memandangku dengan sorot yang jelas-jelas menantang. Seolah berkata, kalau kamu istri yang baik, harusnya kamu nggak banyak tanya. Aku menelan rasa getir itu, menahan diri dari segala asumsi liar yang mulai bermunculan. Berapa banyak? Tanyaku akhirnya. Rangga menegakkan tubuh, seakan lega karena aku tidak langsung menolak. Dan tepat sebelum ia menyebutkan angka yang akan mengubah hidupku, aku menyadari satu hal. Alasan mereka datang terlalu tiba-tiba, terlalu rapih, terlalu sesuai kebutuhan mereka. Dan
Baru saja membuka pintu untuk kisah panjang yang akan menyeretku pada kenyataan pahit tentang siapa sebenarnya orang yang selama ini kusebut suamiku. Aku duduk di ujung sofa, sementara Rangga berdiri mondar-mandir di depanku, gesture yang hanya muncul setiap kali ia sedang menyiapkan alasan yang ingin ku percaya. Tangan kirinya memegang ponsel, menampilkan daftar biaya yang katanya mendesak, lengkap dengan angka yang terus membuat kepalaku berdenyut. Ini biaya dokter spesialisnya, katanya sambil menunjukkan layar. Terus ini untuk tiket pesawat, aku ambil yang direct biar ibu nggak kecapean. Ini hotel, yang dekat rumah sakitnya. Dan ini pemeriksaan tambahan yang mungkin perlu kalau kondisi ibu makin drop. Dia mengucapkannya cepat, terlalu cepat, seakan takut kalau aku punya waktu untuk berpikir atau bertanya. Bu Mahani duduk tidak jauh dari kami. Wajahnya terlihat lemah, tetapi matanya tetap tajam. Seolah ia tahu pada akhirnya aku akan menyerah. Aku menatap angka-angka itu. Totalnya membuat perutku mual. Yang, tolong bantu. Tabunganku nggak cukup. Rangga berhenti berjalan dan menatapku. Tatapan yang seharusnya membuatku luluh, tapi justru membuatku ingin menunduk. Aku terdiam, memeluk kedua tanganku sendiri. Uang yang ia maksud itu bukan uang kecil. Itu tabunganku selama bertahun-tahun. Hasil kerja lembur, kerja sampingan, menolak nongkrong, menahan keinginan pribadi, dan bahkan menyisihkan uang belanja. Uang yang kusebut bentuk kebebasan, cadangan keamanan, dan harga diriku sendiri. Aku tahu kamu pasti berat, ucap Rangga perlahan, nadanya diturunkan agar terdengar lembut. Tapi ini ibu, yang ibu kita berdua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku menggigit bibir. Ada kalimat lain yang ingin kukatakan. Bukankah mestinya kamu yang menyiapkan tabungan untuk kondisi begini? Bukan selalu mengandalkan aku? Tapi kalimat itu tak keluar. Karena entah kenapa, ketika berhadapan dengan Rangga dan ibunya, aku selalu merasa harus jadi yang paling pengertian. Aku menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan sesaat. Ketika kuturunkan, Rangga sudah duduk di sampingku, menepuk pahaku pelan. Aku janji, begitu semuanya selesai, aku ganti semua, sampai rupiah terakhir. Janji, sebuah kata yang sudah terlalu sering kudengar, tapi tak pernah benar-benar kuterima bentuk nyatanya. Namun, di dalam hatiku, ada bagian yang masih berharap bahwa kali ini ia sungguh-sungguh. Bahwa kali ini dia tidak akan mengecewakanku. Akhirnya aku menghela napas panjang, mengambil ponselku, lalu membuka aplikasi mobile banking. Jariku gemetar ketika menulis angka-angka itu. Rasanya seperti menulis surat pengunduran diri dari kewarasan. 280 juta rupiah. 300 juta kurang 20 juta. Jumlah yang cukup untuk membuka usaha baru. Cukup untuk uang muka rumah. Cukup untuk 2 tahun hidup tanpa bekerja. Namun sore itu, jumlah itu berpindah hanya dengan satu sentuhan jari. Aku menekan tombol transfer. Layar menampilkan tulisan, transaksi berhasil. Dalam hitungan detik, uang yang kukumpulkan selama bertahun-tahun meluncur masuk ke rekening Rangga. Rangga memelukku erat seakan aku baru saja menyelamatkannya dari bencana besar. Terima kasih, Yang. Kamu istri paling baik yang pernah ada. Kalimat itu seharusnya membuatku senang. Tapi entah kenapa, justru membuatku ingin menangis. Dari sudut mataku, Bu Mahani menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang anehnya lebih mirip rasa puas daripada rasa syukur. Sore itu, aku tak tahu bahwa transfer itu bukan sekadar bantuan. Itu adalah awal dari kegoncangan yang jauh lebih besar. Awal dari kenyataan yang akan membuka siapa sebenarnya Rangga. Dan siapa aku di mata mereka. Pagi itu, rumah kami terasa sunyi dengan cara yang janggal. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang kosong. Seperti ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan. Aku berdiri di depan pintu, memandangi Rangga dan Bu Mahani yang bersiap berangkat. Matahari baru naik setengah, cahayanya jatuh di ruang tamu, menyorot 2 koper kecil yang tergeletak di lantai. Hanya 2. 1 koper ukuran kabin untuk Rangga. 1 tas jinjing kecil untuk Bu Mahani. Untuk perjalanan berobat ke luar negeri,
Koper itu terlalu sedikit. Jauh terlalu sedikit. Yang, titip rumah sebentar, ya. Rangga tersenyum tipis sambil merapikan jaketnya. Tidak ada ketegangan di wajahnya. Tidak ada rasa panik seperti seseorang yang akan membawa ibunya yang sakit keras ke negara lain untuk pengobatan mahal. Bu Mahani duduk di sofa, menunggu sambil memainkan ujung jilbabnya. Raut wajahnya datar. Tak ada ringis kesakitan. Tak ada keluhan. Bahkan tadi sempat kudengar dia menelepon seseorang dan tertawa kecil. Sesuatu yang rasanya mustahil dilakukan orang yang konon butuh pengobatan mendesak. Aku memperhatikan mereka lebih seksama. Tak ada surat rujukan dokter. Tak ada hasil lab. Tak ada printout jadwal konsultasi rumah sakit Singapura. Semuanya hanya kata, harus, dan mendesak yang Rangga ucapkan semalam. Kalian sudah bikin janji dengan dokternya? Tanyaku pelan, berusaha menahan rasa curiga yang sudah menggelayut di ubun-ubun. Rangga langsung mengangguk cepat. Terlalu cepat. Sudah, Yang. Semua udah kurus. Tenang aja. Jawaban yang tidak pernah benar-benar menjawab. Rumah sakitnya yang mana? Aku mencoba bertanya lagi. HM. Mount. Mount apa gitu? Yang. Aku lupa namanya. Ia menghindari kontak mata. Padahal, orang yang benar-benar mengurus pengobatan tidak mungkin lupa nama rumah sakit yang akan dikunjungi. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Bu Mahani berdiri sambil menahan pinggangnya. Ayo, Rangga. Kita telat nanti. Kasihan ibumu, ucapnya, seolah akulah pihak yang membuat mereka terlambat. Dia bicara dengan nada lemah, tapi langkahnya tegap. Lebih tegap dari kemarin saat ia berpura-pura tak bisa bangun. Aku menggenggam gagang pintu, menahan napas. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Banyak pertanyaan yang ingin kulontarkan, tapi semuanya kutelan. Karena entah bagaimana, aku masih ingin percaya pada suamiku. Masih ingin percaya bahwa uang yang kutransfer semalam benar-benar digunakan untuk tujuan yang benar. Rangga menghampiriku. Ia meraih kedua tanganku, menggenggamnya erat, lebih erat dari biasanya. Doakan kami, Yang. Semoga semuanya lancar. Aku mengangguk. Hati-hati di sana. Dia tersenyum. Senyum yang entah kenapa terasa terlalu mudah, terlalu ringan, terlalu tidak sesuai situasi. Mereka keluar rumah. Aku mengantar sampai pagar. Mobil taksi online yang menjemput berhenti di depan rumah. Rangga memasukkan koper kecil itu ke bagasi, lalu membantu ibunya masuk. Sebelum menutup pintu, Bu Mahani menatapku sekilas, tatapan yang sulit diartikan, tapi membuat punggungku seperti ditusuk hawa dingin. Bukan tatapan orang yang sedang memohon doa. Lebih mirip tatapan seseorang yang sudah memenangkan sesuatu. Ketika mobil itu melaju, aku hanya berdiri memandangi dari kejauhan. Tidak ada rasa haru. Tidak ada rasa lega. Yang ada hanya kekosongan, dan suara hati yang berbisik pelan. Ada yang tidak beres. Ada yang sedang mereka tutupi. Namun aku tetap diam. Karena mencintai seseorang kadang membuat kita memilih buta. Dan aku sedang buta pada hari itu. 3 hari setelah keberangkatan mereka, rumah menjadi tempat yang terlalu sepi untuk ditinggali. Sunyi yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi ancaman. Setiap suara kecil, detak jam dinding, tetesan air dari keran, bahkan hembusan angin, terdengar lebih keras daripada biasanya, memperkuat rasa gelisah yang sejak pagi pertama sudah menempel di dadaku. Aku duduk di ruang tamu, kedua tangan menggenggam ponsel yang layarnya terus menampilkan hal yang sama. Pesan terakhirku hanya centang 1. Telepon selalu mati atau langsung masuk ke nada sibuk. Rangga tidak pernah seperti ini. Sekeras apapun dia, sesibuk apapun dia selalu sempat memberi kabar. Bahkan ketika hanya untuk mengirim emoji jempol atau pesan singkat, nanti aku video call, Yang. Tapi kali ini, sunyi. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin mereka terlalu sibuk mengurus pengobatan. Tapi semakin kuat aku mencoba menanamkan logika itu ke kepalaku, semakin jelas ketidakmasukalannya. Terlalu banyak yang janggal. Terlalu banyak yang tak terjawab. Akhirnya, dengan tangan gemetar,
Aku membuka situs maskapai penerbangan. Kuinput nomor penerbangan yang Rangga sebutkan 2 hari sebelumnya. Nomor yang kuingat jelas karena kulang berkali-kali di benakku. Hasil pencarian muncul. Kosong. Tidak ada penerbangan dengan nomor itu pada hari yang mereka sebutkan. Tidak ada penumpang dengan nama Rangga maupun Bu Mahani dalam daftar. Aku mencoba maskapai lain, siapa tahu aku salah dengar. Tapi hasilnya tetap sama. Nama mereka tidak terdaftar. Tidak ada penerbangan yang sesuai. Tidak ada keberangkatan ke Singapura pada jam yang mereka klaim. Sekarang napasku mulai tersengal. Ada sensasi panas menjalar dari dada ke tenggorokan. Seperti seseorang menyalakan api kecil lalu meniupnya perlahan agar membesar. Aku berdiri, berjalan hilir mudik seperti Rangga kemarin malam, memegang kepala yang rasanya seperti pecah. Sebagian dari diriku memohon agar ini hanya kesalahan sistem. Atau aku salah tulis data. Atau ada perubahan jadwal. Apapun, asal bukan hal yang sedang kurasakan sekarang. Tapi suara hatiku, yang sejak awal kukubur dalam-dalam, kini bangkit dan berteriak. Mereka tidak ke Singapura. Rangga membohongimu. Dan uang 280 juta itu, entah sudah pergi kemana. Aku merosot kembali ke sofa, tangan menutup wajah, menahan air mata yang mulai mengalir. Bukan menangis karena sedih, tapi lebih kepada marah. Marah pada Rangga, marah pada Bu Mahani, dan marah pada diriku sendiri karena memilih percaya begitu saja. Dalam keheningan itu, ponselku bergetar tiba-tiba. Bukan dari Rangga, tapi notifikasi dari bank. Tarikan tunai dari rekening Rangga. 50 juta rupiah. 1 jam kemudian, notifikasi kedua. Tarikan tunai, 40 juta rupiah. Lalu ketiga, keempat, dan seterusnya. Seolah seseorang sedang menghabiskan uang itu secepat mungkin. Tangan kiriku bergetar tak terkontrol. Sekarang tidak hanya curiga, ketakutan mulai berubah menjadi kepastian. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Dan aku, untuk pertama kalinya, benar-benar takut pada apa yang mungkin akan kutemukan selanjutnya. Sore itu, udara terasa pengap meski jendela rumah terbuka lebar. Aku duduk di meja makan, menatap layar ponselku yang sunyi sejak pagi. Notifikasi transaksi dari rekening Rangga sudah berhenti, mungkin karena uangnya sudah habis. Aku menatap kosong cangkir teh yang sejak tadi tidak kusentuh. Entah mengapa, ada firasat buruk yang semakin menebal, seperti bayangan gelap yang perlahan merayap dari sudut-sudut rumah. Hingga tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dita, teman SMA yang jarang sekali berkabar. Biasanya, ia hanya mengirim broadcast grup atau ucapan hari raya. Tapi kali ini pesannya hanya 1 kalimat pendek. "Buk, ini bukan suami ibu ya?" Aku langsung duduk tegak. Ada foto yang belum terbuka di bawah pesan itu. Tanganku gemetar saat menekan gambar tersebut. Dan seketika itu juga, dunia di sekelilingku runtuh. Foto itu menampilkan Rangga, suamiku, berdiri gagah dengan jaket tebal musim dingin, wajahnya cerah, tawa lepas, seperti lelaki yang hidupnya sempurna tanpa beban. Di belakangnya, Tokyo Tower berdiri megah. Lampunya bersinar keemasan seolah merayakan kebahagiaan seseorang yang bahkan tidak seharusnya ada di sana. Tapi bukan itu yang membuat perutku seperti ditinju. Di lengannya, bergantung manja, ada seorang perempuan. Melisa, wanita yang pernah dengan licik membuatku malu di depan teman-temannya. Melisa, perempuan yang sering kudengar namanya berbisik-bisik dalam gosip kantor Rangga. Melisa, perempuan yang dulu Rangga bilang, hanya teman biasa. Dan di foto itu, mereka terlihat lebih dari sekadar teman. Jauh lebih. Tanganku langsung menutupi mulut, berusaha menahan sesak yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Suaraku tercekat, tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Ada tulisan kecil di pojok foto. Tokyo, 2 jam lalu. Itu bukan foto lama. Itu bukan kebetulan. Itu real time. Rangga, yang katanya sedang membawa ibunya berobat ke Singapura. Yang giliran kutanya jadwal dokter selalu menghindar. Yang pesannya cuma centang 1.
yang rekeningnya terkuras untuk alasan pengobatan mendesak. Nyatanya sedang berlibur bersama selingkuhannya. Aku memejamkan mata, tapi bayangan foto itu semakin jelas. Tawanya, tatapan manjanya pada Melisa. Tangan mereka yang saling menggenggam seperti pasangan mapan yang bangga dengan kebohongannya sendiri. Entah bagaimana, tubuhku terasa dingin. Ujung jariku mati rasa, seperti semua darah sedang melayang keluar, membawa pergi sisa-sisa harapanku. Aku membuka pesan Dita lagi. Tak lama, pesan kedua masuk. Aku nemu ini di Instagramnya Melisa. Dia hapus 5 menit kemudian, tapi aku sempat screenshot soalnya mirip banget sama suamimu. Aku menelan ludah yang pahit. Pahit seperti kenyataan yang kini menampar wajahku tanpa ampun. Berarti, Melisa sengaja upload, sengaja pamer, sengaja memancing reaksi, dan Rangga membiarkannya. Atau bahkan, menikmati permainan itu. Aku teringat koper kecil mereka. Tatapan aneh Bu Mahani. Nomor penerbangan yang tidak ada. Ponsel yang tiba-tiba tak aktif. Uang yang lenyap seperti ditelan bumi. Sekarang semuanya tersusun rapi seperti potongan puzzle yang sejak awal sudah ingin menunjukkan satu hal. Aku ditipu. Dengan sengaja. Oleh suamiku dan ibunya. Aku meremas ponselku, berusaha menahan tangis, tapi suaraku pecah juga. Kenapa, Rangga? Bisikku pada ruangan kosong. Apa kurang semua yang sudah kuberikan? Tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya foto itu. Senyum mereka. Sebuah pengkhianatan yang terpotret jelas di antara cahaya kota Tokyo. Sore itu, rahasia yang selama ini mereka tutupi akhirnya membuka dirinya sendiri. Dan aku, di balik semua kepedihan itu, mulai merasakan sesuatu yang baru tumbuh dalam hatiku. Karena tidak ada pengkhianatan yang tidak memiliki balasan. Dan tidak ada kebohongan yang bisa selamanya bersembunyi dalam gelap. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Lampu kupelankan hingga hanya menyisakan cahaya kuning redup yang memantul di dinding-dinding kosong. Suasana rumah seperti mencerminkan isi hatiku. Sunyi, retak, dan dingin. Ponsel di tanganku masih menampilkan foto Rangga dan Melisa yang kukirim ke folder khusus. Entah untuk apa. Mungkin agar aku benar-benar yakin bahwa ini bukan mimpi buruk sementara. Bahwa ini nyata. Bahwa lelaki yang selama ini kupanggil suami telah menaruh kebahagiaannya di tangan orang lain. Dengan napas berat, aku membuka aplikasi bank. Jari-jariku bergerak lambat, hampir ragu menyentuh layar. Tapi akhirnya, mutasi transaksi itu muncul. Dan seluruh kenyataannya menghantamku seperti badai. Rp14.800.000, Hotel Shinjuku Sakura Premium. Hotel Bintang 5. Tempat para turis kaya menginap. Aku membayangkan Rangga dan Melisa check-in dengan koper kecil mereka, disambut resepsionis yang tersenyum ramah. Aku membayangkan mereka berbagi kamar, berbagi ranjang, berbagi kehangatan yang seharusnya menjadi milikku. Aku menutup mulut, menahan suara yang nyaris pecah. Rp3.600.000, tiket Disney Sea. Aku menatap angka itu cukup lama. Disney Sea, tempat yang pernah kuimpikan sebagai destinasi pasangan, tempat aku ingin berfoto di depan Mediterranean Harbor sambil memeluk lengannya. Tempat yang dulu kami bicarakan sebagai tujuan liburan kita setelah punya anak. Kini tujuan itu dinikmati Rangga bersama perempuan lain. Rp9.200.000, Fine Dining Shibuya, 2 packs. 2 packs. 2 orang. Pasangan. Aku bisa membayangkan suasana restoran itu. Lilin kecil, piring mewah, lantunan musik jazz lembut. Rangga duduk menatap Melisa dengan mata yang dulu menatapku saat kami masih saling mencintai. Rp6.400.000, kosmetik parfum, Ginza. Untuk siapa? Aku tidak perlu bertanya. Melisa. Tentu saja. Uang itu, uang yang kukumpulkan bertahun-tahun dari kerja keras, dari lembur, dari menahan diri tidak membeli hal-hal yang kuinginkan. Uang yang kusimpan dengan hati-hati demi masa depan rumah tanggaku. Sekarang berubah menjadi makeup, parfum, dan gaun perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku.
Tangisku akhirnya pecah. Tapi bukan karena uang. Meskipun jumlahnya besar, aku bisa mencari uang lagi. Yang menyakitkan adalah pengkhianatannya. Dikhianati oleh suamiku dan ibu mertuaku. Dua orang yang seharusnya menjaga dan melindungiku. Aku memeluk lutut, terisak keras. Suara tangisku memenuhi rumah yang kosong. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Menetes di layar ponsel hingga blur, tapi perihnya tidak berkurang. Aku teringat percakapan kami sebelum menikah. Rangga pernah berjanji, aku nggak butuh apa-apa, Yang. Cukup kamu. Cukup rumah kecil kita. Aku teringat Bu Mahani yang dulu memelukku waktu aku pertama kali datang sebagai calon menantu. Ibu titip Rangga ya, Nak, kamu penjaga hatinya. Aku tertawa kecil di antara tangis. Sangat pahit. Malam itu aku menangis bukan karena merasa miskin. Bukan karena kehilangan ratusan juta. Aku menangis karena aku kehilangan rasa percaya. Karena cintaku diinjak-injak. Karena orang yang kuanggap suami, ternyata hanya memandangku sebagai dompet berjalan. Dan yang paling menusuk hati adalah satu pikiran yang akhirnya muncul dengan jelas. Mereka merencanakan ini bersama. Rangga dan Bu Mahani. Dia bukan sekadar ikut, dia bagian dari semuanya. Air mataku mengering perlahan, digantikan rasa panas yang merayap naik di dalam dada. Ada sesuatu yang mulai terbentuk, bukan lagi kesedihan, melainkan kekuatan yang berbeda. Kesadaran. Dan dari kesadaran itu, perlahan muncul sebuah tekad yang dingin namun pasti. Mereka pikir aku lemah. Tapi mereka lupa. Aku bisa berdiri kembali. Dan saat aku berdiri, tidak ada satupun yang akan sama lagi. Malam itu, setelah air mataku mengering, sesuatu dalam diriku berubah. Ada ruang kosong di dadaku, tetapi bukan kosong yang membuatku rapuh, melainkan ruang yang penuh dengan ketenangan yang aneh, gelap, dan sangat jernih. Seolah-olah aku baru saja membuka mata setelah lama ditutup paksa oleh cinta yang salah. Aku duduk kembali di meja makan, menatap daftar mutasi rekening yang kini sudah kuhafal tanpa perlu kulihat lagi. Nama-nama transaksi itu seperti luka yang tak bisa dihapus. Tetapi justru karena itulah aku tahu apa yang harus kulakukan. Perlahan, aku berdiri. Tidak tergesa. Tidak gemetar. Untuk pertama kalinya sejak mereka pergi, tubuhku terasa stabil, kuat, seperti pijakan tanah yang kembali kokoh di bawah kakiku. Ku tarik laptopku. Ku ketik password dengan tangan yang sudah tidak lagi bergetar. Dan aku mulai bekerja. Langkah pertama, menutup rekening keluarga. Rekening yang dulu kutawarkan dengan bangga saat menikah, tanda bahwa aku siap membangun masa depan bersama. Rekening yang selama ini Rangga gunakan sesuka hati, dengan dalih uang rumah tangga. Dalam beberapa menit, aku mengatur ulang seluruh izin akses. Nama Rangga terhapus dari daftar pengguna. Klik. Selesai. Seolah aku menghapus sebagian dari hidup yang dulu kuanggap suci. Langkah kedua, menonaktifkan semua kartu kredit. Kartu-kartu itu kupilihkan yang terbaik untuk Rangga, agar dia tidak kesulitan melakukan apapun saat bepergian atau bekerja. Dia sering pulang dengan wajah puas, mengatakan betapa nyaman hidupnya karena aku mengelola semuanya. Tapi kenyamanan itu kini dipakai untuk menyakiti, untuk membiayai wanita lain, untuk liburan yang tidak pernah kujanjikan. Satu persatu, aku menekan tombol suspend. Sistem bank memberi notifikasi. Kartu kredit berhasil dinonaktifkan. Ada rasa puas yang aneh membanjiri tubuhku. Bukan dendam, bukan kebencian membabi buta, melainkan rasa adil yang akhirnya ditemukan. Langkah ketiga, limit darurat. Limit yang pernah kubuka agar Rangga tidak kehabisan dana saat situasi mendadak. Limit yang katanya sangat ia syukuri karena pernah menolongnya di masa sulit. Limit yang kini jadi bahan bakar untuk pengkhianatannya. Kusapu semuanya. Tinggal hitam di sana. Angka 0 yang dingin, tegas, dan final. Aku menatap semua itu dengan napas yang semakin teratur. Tidak ada lagi akses uang atas namaku. Tidak ada lagi pintu bagi mereka untuk mengambil apa yang bukan haknya. Aku menutup laptop, merapatkan tubuhku ke kursi,
dan menghela nafasku perlahan. Ada perasaan lega yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Seperti aku baru saja memotong tali yang selama ini menjerat leherku. Aku memandangi ruangan sekitar. Meja makan sederhana, rak buku, foto-foto lama. Semua terlihat berbeda kini. Lebih tenang. Lebih jujur. Dalam keheningan itu, aku membisikkan sesuatu kepada diriku sendiri. Bukan dengan suara penuh amarah, melainkan suara yang tenang, sangat tenang. Seperti pertanda badai yang akan datang. Sekarang giliran kalian merasakan akibatnya. Karena cinta boleh tumbuh dari kepercayaan. Tapi ketika kepercayaan itu dihancurkan, yang tersisa hanyalah ketegasan. Dan aku siap memperlihatkan pada Rangga dan Bu Mahani bahwa perempuan yang mereka kira lemah, ternyata punya sayap jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Dan begitu langkah pertama kuambil malam ini, tidak ada jalan kembali. Pagi itu, matahari baru naik, tapi suasana rumahku sudah terasa gelap. Ponselku bergetar sejak pukul 5 subuh, tanpa henti. Awalnya kupikir itu notifikasi biasa. Namun setelah kuperiksa, ada 32 panggilan tak terjawab dari Rangga, 4 dari nomor mertuaku, dan 2 dari nomor asing. Aku hanya memandang layar itu tanpa niat menyentuhnya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin membiarkan dunia mereka terbakar tanpa aku harus memadamkannya. Tapi panggilan itu tidak berhenti. Dan pada panggilan ke-40, rasa ingin tahuku mengalahkan amarahku. Aku mengangkat. Yang, kamu tolong angkat dari tadi dong. Suara Rangga langsung masuk, terburu-buru, tercampur suara gaduh seperti orang sedang ribut dengan resepsionis hotel. Kenapa? Tanyaku datar. Kartu-kartu kita keblokir. Semuanya. Kita nggak bisa bayar hotel, nggak bisa pesan makanan, bahkan nggak bisa pesan tiket pulang. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Santai, seakan sedang mendengarkan laporan cuaca. Kirim uang dulu ya, nanti aku jelasin semuanya. Serius, Rangga? Nada suaraku tidak marah, justru terlalu tenang. Tenang yang menakutkan. Kalian pergi ke Singapura, katanya buat pengobatan. Tapi sekarang terjebak di Tokyo karena tidak bisa bayar hotel. Telepon hening total. Bahkan napas Rangga pun hilang. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan, Melisa. Ia setengah berbisik tapi terdengar jelas. Bilang aja ke dia, suruh kirim dulu. Dia kan istri kamu, masa nggak bantu? Jantungku mencelos, tapi bukan karena cemburu. Lebih karena jijik. Aku memberinya 280 juta tanpa banyak bertanya. Dan dia menghabiskannya untuk wanita seperti itu? Rangga kembali bicara. Suaranya gemetar. Yang, ini cuma salah paham. Salah paham? Ulangku pelan. Pergi ke Jepang sambil pegangan tangan dengan selingkuhanmu itu salah paham. Rangga seperti kehilangan kata-kata. Aku mendengar suara pintu hotel dibuka, lalu suara ibu mertua. Telepon istrimu. Suruh kirim uang. Kita mau diusir nih sama orang Jepang-Jepang ini. Aku memejamkan mata. Memikirkan bagaimana uang keringatku yang kukumpulkan bertahun-tahun justru membiayai drama memalukan semacam itu. Rangga, kataku akhirnya, lembut namun tegas. Kamu sadar nggak? Semua ini terjadi bukan karena aku memblokir akses kalian. Tapi karena kalian membohongi aku. Aku tahu, tapi ibu butuh. Jangan bawa-bawa ibumu. Nada suaraku mendadak tajam. Kalau ini soal pengobatan, aku pasti bantu. Tapi ini kalian sekeluarga pelesiran pakai uangku sambil bilang sedang periksa rumah sakit. Rangga terdengar menghela napas panjang, frustasi, lalu menangis. Tangis seorang laki-laki yang sadar sudah menghancurkan kepercayaan terbesar dalam hidupnya. Yang, kita beneran gak bisa balik. Kita nggak ada siapa-siapa di sini. Hotel mau lempar koper kami keluar kalau siang ini nggak lunas. Dan aku harus peduli kenapa? Tanyaku lurus. Karena selama ini, aku sudah terlalu sering mengorbankan diriku, tapi tidak pernah mereka hargai. Tak lama setelah kututup telepon, masuk pesan dari nomor asing. Melsa. Pesannya panjang,
penuh air mata digital. Mbak, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau Rangga bohong sama Mbak. Aku kira Mbak udah nggak sayang sama dia. Tolong bantu dulu. Kita takut, Mbak. Kita nggak ada uang sama sekali. Ibu juga sakit dari kemarin. Mbak, aku terbahak pelan. Bukan karena lucu, melainkan karena dramanya terlalu murahan. Ku balas singkat. Kalau kalian bisa ke Jepang untuk bersenang-senang, kalian pasti bisa pulang tanpa uangku. Belum 5 menit, nomorku dibombardir dengan panggilan dari Melisa. Ku blokir tanpa pikir panjang. Siang itu, aku duduk di ruang tengah sambil minum teh panas. Rasanya pahit, tapi pahit yang justru terasa menyembuhkan. Untuk pertama kalinya, aku melihat hidupku dari kejauhan. Bertahun-tahun bekerja keras, memberi, menolong, memaafkan. Dan hari ini adalah batasnya. Teleponku berdering lagi. Kali ini pesan suara dari Rangga. Gak ada yang nolong kita. Kamu tega banget ninggalin aku kayak gini. Aku nyesel, aku nyesel. Suara seraknya pecah. Please, pulangin kami. Aku mendengarkan sampai habis. Lalu menghapus pesan itu tanpa balas. Malamnya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk sendirian di teras, memandangi bulan. Bukan karena sedih, tapi karena tenang. Aku akhirnya sadar satu hal. Terkadang Tuhan membuka kedok seseorang bukan untuk kita marah, tapi untuk menunjukkan bahwa kita layak diperlakukan lebih baik daripada itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa diriku berharga. Bukan sebagai mesin uang. Bukan sebagai istri yang harus menutup kekacauan suaminya. Bukan sebagai menantu yang selalu menjadi ATM keluarga. Tapi sebagai perempuan yang akhirnya berani berkata, "Cukup." Siang itu udara panas, tapi ponselku berkali-kali bergetar seperti sedang demam tinggi. Setelah ratusan panggilan tak kuhiraukan dari Rangga, kini giliran satu nomor lain yang terus meneror. Nomor Melisa. Awalnya ku biarkan. Tapi setelah panggilannya masuk yang ke-18, aku mengangkat hanya untuk satu alasan. Menutup pintu drama ini selamanya. Bu, tolong angkat dulu. Suaranya terdengar parau, seperti habis menangis. Ada apa? Tanyaku, setenang mungkin. Ibu, saya. Aku langsung memotong. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan keluargamu. Dan aku tak pernah mau memilikinya. Hening beberapa detik. Lalu terdengar suara ingusnya ditarik. Ia mulai menangis lebih keras. Saya cuma diajak. Saya bukan dalangnya. Saya bukan. Ku tatap dinding di depanku, mencoba menahan rasa muak yang naik seperti gelombang mual. Aku peduli? Tanyaku pelan, tajam. Bu, dia yang maksa ngajak saya. Dia yang bilang ibu nggak akan keberatan. Dia bilang uangnya memang dari dia. Saya cuma ikut, Bu. Dan kamu ikut memakai uang yang bukan hakmu, jawabku. Lidahku terasa dingin saat mengucapkannya. Ibu jangan salahin saya sendiri. Kalau ikut liburan, ikut tanggung jawab juga. Suara rendahku seperti pisau yang jatuh pelan tapi pasti. Telepon mendadak sepi. Sunyi yang membuatku bisa membayangkan wajah Melisa. Bibirnya bergetar, maskaranya luntur, tubuhnya mungkin menggigil di lobi hotel Jepang yang mahal itu. Ia mencoba bicara, namun suaranya patah-patah, penuh panik. Saya takut, Bu. Hotel mau panggil polisi Jepang. Saya nggak punya uang. Dompet saya tinggal di kamar. Paspor saya diambil ibu mertua, Bu. Saya nggak tega kalau dia sampai sakit beneran. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena betapa cepatnya orang yang berani merebut kebahagiaan orang lain menjadi pengecut ketika konsekuensi menghampiri. Lalu kenapa menghubungiku? Aku bertanya datar. Saat kamu gandengan tangan dengan suamiku, kamu bisa tertawa keras tanpa rasa takut. Kenapa sekarang mendadak bersujud dalam kepanikan? Melisa terisak. Bu, tolong, saya cuma... Beb. Aku memutus telepon sebelum kalimatnya selesai.
Bukan karena kebencian, tetapi karena aku sudah selesai dengan babak sandiwara itu. Selesai dengan air mata palsu. Selesai dengan alasan murahan. Selesai menjadi perempuan yang dipakai dan dimanfaatkan. 5 menit kemudian, Melisa mengirim pesan panjang. Bu, kasihan Rangga. Dia bilang ibu pasti ngerti. Ibu jangan sampai jadi istri durhaka. Aku membaca sambil terkekeh kecil. Durhaka? Lucu sekali bagaimana pelakor sering merasa paling suci ketika sedang panik. Kubalas hanya dengan satu kalimat. Aku bukan istri durhaka. Aku hanya berhenti jadi korban. Tak sampai 1 menit, stempel Reat berubah menjadi kunci. Melisa memblokirku, atau mungkin malu sendiri. Namun drama tidak berhenti di situ. Masuk pesan suara panjang dari Melisa. Suaranya lebih histeris daripada sebelumnya. Sepertinya ia lupa tombol rekam bisa menyimpan kebodohannya selamanya. Aku takut. Ibu marah. Rangga marah. Dia nyalahin aku semua. Aku nggak mau tidur di jalanan. Tolong. Tolong. Aku memutar rekaman itu 1 kali. Lalu menyimpannya. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pengingat bahwa ketenangan adalah senjata paling mahal. Dan hari itu, aku memegangnya. Setelah itu aku duduk di meja makan, memandang secangkir kopi yang sudah dingin. Rasanya pahit. Namun pahit yang menyadarkan, bukan yang menyiksa. Aku akhirnya mengerti satu hal. Ketika seseorang mengambil sesuatu darimu dengan paksa, Tuhan tidak membiarkanmu kehilangan. Tuhan hanya menyingkirkan orang yang tidak pantas berada dalam hidupmu. Telepon Melisa sekali lagi berdering. Panggilan video kali ini. Tidak kugubris. Ku pencet tombol blok, memastikan suara palsu itu tak akan kembali masuk ke hidupku. Dan saat sunyi kembali mengisi ruangan, aku merasa seperti baru menutup sebuah teater murahan. Tirai sudah ditarik. Lampu panggung sudah padam. Dan aku akhirnya menjadi penonton yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Hari ketiga sejak drama itu dimulai, telepon rumahku kembali berdering. Kali ini bukan dari nomor tak dikenal, bukan dari Rangga, bukan dari Melisa. Bu Mahani. Nama yang selama ini identik dengan suara keras, perintah, dan tatapan yang tak pernah menyukaiku. Kupandangi layar yang bergetar pelan. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin mengabaikannya. Tapi bagian yang lebih besar ingin mendengar, bukan untuk membantunya, tetapi untuk mengakhiri bab ini dengan cara yang benar. Kutekan tombol jawab. Halo, kamu. Dasar kurang ajar. Kamu itu istri atau musuh? Suara Bu Mahani meledak dari seberang, penuh amarah yang dicampur kepanikan. Aku tidak kaget. Dia selalu menganggapku seperti properti, bukan keluarga. Namun kali ini, suaranya berbeda, tidak stabil, tidak sekuat biasanya. Terdengar seperti seseorang yang mulai takut kehilangan pijakan yang selama ini ia injak-injak. Musuh? Ulangku pelan. Ah, tepat sekali. Kalian yang memulainya. Hening mendadak turun. Hanya bunyi napasnya yang cepat, seperti sedang mencoba mencari alasan baru untuk menyalahkanku. Kita cuma mau pulang. Nadanya mereda, berubah lebih kecil. Kamu kenapa begini? Kamu tega lihat ibu begini? Nabung segitu banyak buat apa kalau bukan buat keluarga? Aku menarik napas panjang. Bu Mahani, ucapku lembut tapi tajam. Sejak kapan ibu menganggap saya keluarga? Ia tidak menjawab. Sejak kapan? Dari dulu ibu panggil saya cuma untuk diperintah. Dibandingkan dengan kakak ipar saya yang katanya lebih cantik, lebih sukses, lebih segalanya. Tapi uang saya, itu ibu mau. Ibu pakai. Tanpa malu. Habis itu, kalaupun benar, masa kamu mau biarin kita kesusahan di negara orang? Nada paniknya kembali naik, tapi tidak setinggi biasanya. Seperti seseorang yang sedang berada di ujung jurang dan baru sadar, angin bisa mendorongnya jatuh kapan saja. Bu, kataku tenang. Saya tidak meninggalkan kalian. Kalian yang pergi. Tanpa pamit. Tanpa jujur. Tanpa hormat. Dari seberang terdengar suara seperti plastik kerut.
Mungkin tas belanja atau makanan yang berserakan. Ada suara melenguh frustasi. Lalu suara Rangga samar-samar menyuruh ibunya, minta baik-baik. Bu Mahani mencoba lagi. Kamu? Tolong. Hotel mau usir. Aku nggak enak duduk di sini. Orang-orang Jepang melihat kami kayak penjahat. Mereka nggak ngerti kalau kami cuma kehabisan uang. Aku bersandar di kursi, memandang jendela yang dipenuhi cahaya sore. Bu, kalau ibu masih bisa berdiri, marah-marah, dan memaki saya, berarti ibu tidak sekarat seperti alasan kalian waktu minta uang. Ia tercekat. Sunyi itu panjang, memanjang seperti garis luka yang akhirnya terlihat jelas. Kamu tega. Kali ini suaranya nyaris berbisik. Bukan lagi nada majikan, melainkan nada seseorang yang tidak punya pegangan lagi. Aku memejamkan mata. Tega? Ibu yang memilih jalan ini, bukan saya. Dari seberang telepon, aku mendengar isak kecil. Hanya satu. Baru pertama kali aku mendengarnya dari Bu Mahani. Dengan suara lebih pelan, ia berkata, "Tolong, aku cuma mau pulang." Ada dua jenis tangisan manusia, yang lahir dari penyesalan, dan yang muncul karena ketakutan kehilangan zona nyaman. Aku tahu tangisan Bu Mahani berasal dari jenis yang kedua. Ia tidak menyesal menipuku. Ia hanya takut karena hidup yang selama ini terasa aman mendadak ditarik darinya. "Maaf, Bu," jawabku datar. "Saya tidak akan kirim uang lagi. Sampai kalian pulang, duduk di depan saya, dan jujur dari awal sampai akhir." Tut. Ku telepon tanpa rasa ragu. Setelah itu aku duduk di sofa sambil menatap telepon yang kini sunyi kembali. Ada ketenangan aneh di dalam dada. Bukan karena mereka menderita, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku melindungi diriku sendiri. Kesombongan mereka tidak perlu kutumbangkan. Mereka menghancurkannya sendiri. Pelan. Satu demi satu. Sampai akhirnya semua runtuh menimpa mereka sendiri. Aku hanya berdiri di kejauhan, menyaksikan dari jarak aman, tanpa perlu menyentuh apapun. Hari keempat sejak aku menutup semua akses keuangan, teleponku kembali berdering. Nomor yang sama. Nomor yang sebelumnya penuh omelan, hinaan, dan perintah. Kupandangi beberapa detik sebelum menjawab. Entah kenapa ada firasat dalam diriku bahwa kali ini berbeda. Halo. Suara Bu Mahani terdengar nyaris tak berbentuk. Serak, bergetar, dan, yang paling mengejutkan, tidak ada amarahnya. "Kamu, tolonglah." Ia terisak kecil. Aku kedinginan, uang udah habis, kita nggak bisa tidur di mana-mana. Rangga masih coba nego sama hotel, tapi mereka ngusir kami. Aku terdiam. Bukan karena kasihan, tapi karena baru kali ini aku mendengar suara Bu Mahani tanpa topeng kesombongan. Selama ini, ia selalu berbicara denganku seperti atasan pada bawahan. Menyuruh, memerintah, mengatur. Tapi hari ini, suaranya berbeda. Seperti seseorang yang tidak punya lagi tempat untuk berpijak. "Bu Mahani di luar ya?" tanyaku pelan. "Iya, di luar hotel, di pinggir jalan, dingin sekali. Tolong, kami cuma mau pulang." Suaranya pecah. Bukan lagi drama untuk manipulasi. Lebih seperti seseorang yang memang tidak siap menghadapi kenyataan bahwa hidupnya bisa jatuh secepat itu. Aku memejamkan mata, membayangkan mereka bertiga. Rangga gelisah. Melisa mungkin menangis manja yang kini tidak ada gunanya. Dan Bu Mahani yang dulu selalu membusungkan dada kini duduk lemas di trotoar kota asing. Ada bagian dari hatiku yang ingin luluh. Bukan karena mereka layak ditolong, tetapi karena aku manusia. Namun ingatanku kembali pada hari Rangga berkata, "Ibu harus berobat ke Singapura." Dan uang ratusan juta yang mereka gunakan untuk belanja, makan enak, dan menginap di hotel mahal bersama pelakor. Air mataku mengering kembali. "Bu," ucapku tegas namun tenang. "Saya sudah bilang, kalian pakai uang saya untuk liburan dan bohongi saya. Maka pulanglah pakai uang kalian." Tapi aku nggak punya. "Lalu kenapa pergi? Kenapa bohong?
Kenapa belanja seolah dunia milik sendiri? Ia tidak menjawab. Yang terdengar hanya isak napas yang tertahan. Seperti seseorang yang disadarkan bahwa hidupnya tidak selalu bisa menginjak orang lain tanpa konsekuensi. Bu, saya sudah cukup baik. Aku berbicara pelan. Namun setiap kata memiliki bobot yang tidak bisa ditawar. Saya bukan penolong darurat kalian. Saya bukan ATM keluarga. Saya juga manusia. Dan saya punya batas. Lalu, dengan tenang, kututup telepon. Tanpa drama. Tanpa teriakan. Tanpa air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merdeka. Seminggu kemudian, berita buruk itu akhirnya menyebar ke kalangan keluarga besar. Namun bukan aku yang membuka aib mereka. Merekalah yang melakukannya sendiri. Karena kehabisan cara, Rangga dan Bu Mahani akhirnya meminta bantuan sanak saudara. Dengan wajah merah karena malu, mereka mengaku tidak punya uang, tidak bisa pulang, kartunya diblokir dan telah terjebak di negeri orang. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, tapi karena memilih bersenang-senang dengan uang orang lain. Keluarga besar terdiam lama. Sebagian menggeleng tak percaya. Sebagian lagi nyaris menertawakan. Beberapa bahkan menyalahkan mereka habis-habisan. Aku hanya duduk di rumah, menonton dari jauh. Tanpa ikut bicara. Tanpa membuka suara. Tanpa menjelek-jelekan siapapun. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak perlu melakukan apapun. Karma bekerja terlalu rapi. Akhirnya setelah seminggu penuh rasa malu, makian keluarga, dan bantuan kecil-kecilan dari saudara jauh, mereka berhasil membeli tiket termurah untuk pulang. Mereka tiba di rumah pukul 8 malam. Aku sudah tahu kedatangannya dari suara mobil tua yang berhenti di depan pagar. Ku ketuk pintu pelan dan kuayunkan. Rangga berdiri di depan pintu. Wajahnya kumal, rambut acak-acakan, dan tatapannya seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya dalam seminggu. Yang, aku mohon, aku menyesal. Suaranya pecah. Aku butuh kamu. Matanya memerah, seperti menahan tangis yang terlalu berat. Bu Mahani berdiri 3 langkah di belakang, menunduk. Melisa tidak terlihat, entah kabur atau ditinggalkan. Mungkin cinta palsu tak kuat menghadapi kesusahan nyata. Aku memandang Rangga lama, menembus wajah yang dulu begitu kukagumi. Sekarang yang kulihat hanyalah seseorang yang hancur oleh kebohongannya sendiri. Butuh aku? Tanyaku tenang. Bukan butuh uangku? Ia terdiam. Hanya napasnya yang naik turun. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa kebohongannya sudah tidak bisa ditutupi. Kamu jangan gini. Aku mohon, aku nggak bisa tanpa kamu. Nada suaranya lirih, memohon, tanpa sisa keangkuhan. Aku menggeleng pelan. Rangga, ucapku. Aku tidak perlu balas dendam. Tidak perlu berteriak. Tidak perlu membalas hinaan. Tanganku memegang pintu. Karma sudah bekerja untukku. Dan kutarik pintu itu, menutup dunia lamaku dan seluruh luka di dalamnya. Dengan lembut. Dengan tenang. Tanpa penyesalan sedikit pun. Kali ini, benar-benar selesai.